Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi di Kupas Berita kali ini kita bahas apa sih? Kita bahas lebih ke pentingnya untuk bijak bermedia sosial. Karena ada beberapa kasus. Serem banget kalau kalimatnya bijak bermedia Iya sosial. Bang, karena kalau kita nggak bijak, nah kasusnya bakal jadi kayak gini nih. Jadi gimana tuh? Ya jadi ada beberapa, nggak cuma artis ya, ada beberapa konten kreator yang istilahnya harus terjerat undang-undang ITE lah, karena dia membuat konten yang entah meresahkan masyarakat, entah melenceng, tidak sesuai dengan nilai-nilai dan norma di masyarakat. Cenah. Iya. Jadi ujungnya dia bikin konten, minta maaf. Ada yang mungkin marah terus dilaporin. Ya alurnya gitu. Nggak terima sama permohonan maafnya. Iya. Begitu aja terus. Apa nih yang terakhir contohnya? Kalau yang terakhir itu soal konten kreator yang menghina orang-orang NTT, Nusa Tenggara Timur. Itu kalau konten creator ya. Itu konten kreator. Gimana ceritanya? Dia menghina, dia bilang apa gitu, NTT apa? Jadi kalau nggak salah si cewek ini, si konten kreator ini, dia pernah ketemu lah sama salah satu beberapa orang NTT yang menurut dia gayanya tuh sengak gitu loh Bang. Terus kayak gayanya tuh benar-benar ngikutin, tuh nggak sih Bang, kalau misalnya orang-orang negro di Amerika kan kayak pakai chains, rantai gitu kan, pakai topi apa. Nah itu tuh katanya sih orang NTT yang ngikutin gaya itu, dan si cewek ini yang konten kreator ini nggak terima, lo sok-sokan lo orang NTT aja udah pendek, hitam, gayanya halu lo, gayanya ke barat-baratan. Ya Allah, gitu. Siapa orang ini? Aduh, siapa namanya? Namanya Nisa Hairunisa. Ade Hairunisa. Bukan Ade Bukan. Ade Hairunisa. Dia ini terkenal. Ya konten kreator gitu lah Bang. Di mana, di medsos? Di Instagram juga ya, di Instagram sama TikTok. Terus gitu. Apa konteksnya kok tiba-tiba dia menghina orang NTT? Enggak, jadi mungkin dia ngerasa kok orang NTT songong ya, kayak maksudnya gaya lo ngikutin ke barat-baratan, ngikutin orang-orang negro di Amerika sana yang gaya pakai rantai lah, pakai topi, terus gayanya swaggy abis gitu kan. Nah, nggak, antara dia ngomong itu pas lagi live banyak orang yang nonton, atau dia bikin salah satu konten gitu Bang. Iya, banyak yang di stitch. Nggak, maksudnya dia live atau bukan? Antara itu sih mungkin. Kalau nggak dia live. Antara itu artinya apa? Kalau nggak dia live, dia bikin konten TikTok gitu. Kamu nggak tahu apakah dia live atau bukan? Kita nggak bisa mastiin. Karena ya sekarang yang beredar itu Bang bukan video dia full kontennya, karena di stitch gitu kan, potongan gitu. Karena akhirnya dari komentarnya itu banyak orang yang nge-stitch akhirnya kayak, oh jadi ini yang dibilang jelek sama perempuan NTT pada nunjukin tuh cewek-cewek NTT pesona mereka ya kan. Yang cantik-cantik. Iya cantik-cantik Bang, kan aku ngeliat kayak buset ini mah cantik banget. Iya. Terus kayak ya sayang aja sih, maksudnya itu salah satu contoh yang lagi terjadi. Jadi dia itu bilang orang-orang NTT ini songong, terus hina fisik, pendek, hitam gitu. Ya Allah. Hina fisik ya. Fisik kayak halu lo, nggak bakal lo jadi ke barat-baratan, lo cuma orang NTT gitu. Jangan halu apa kayak gitu. Jangan halu, kayak istilahnya ala orang NTT lo ngapain sih mencakep gitu. Iya. Ngapain sih gayanya kayak gitu? Ngapain sih gaya? Emang gitu. Kenapa orang mau bergaya bebas? Emang ada yang mengatur, membatasi kan? Enggak gitu. Dia sendiri orang Indonesia. Ya, dan sayangnya dia nggak ada entah klarifikasi atau permintaan maaf gitu. Jadi kayak lewat gitu aja nggak sih maksudnya? Nggak ada. Kita sampai sekarang tidak menemukan video permintaan maaf dia ya. Tapi aku ada sih. Aku ada denger video permintaan maafnya. Terus dia juga dilaporin sama Forum Pemuda NTT. Kalau itu ya akhirnya. Akhirnya kan. Terus pasalnya tuh dengan pasal 28 ayat 2 Junto, sorry. Pasal 45. Isinya apa? Jadi pasal 45A itu yang ayat 2 ya, setiap orang yang dengan sengaja tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan atau sara sebagaimana dimaksud dalam pasal 28 ayat 2 tadi, dipidana dengan minimal 6 tahun atau denda sebanyak 1 miliar. Intinya sesimpel kalau misalnya dia bikin satu konten atau satu video yang menyinggung kelompok, suku, ras, agama lain, ya itu Bang, dendanya 6 tahun. Tapi ini belum kedengeran.
ininya. Belum ada lagi sih, pokoknya Belum ada setahu lagi. kita baru dia nih dilaporin sama yang Ya. Forum Pemuda NTT tadi. Oke. Dan memang beberapa yang kita yang tadi kita cross check ya Bang, yang orang-orang yang bikin konten minta maaf dilaporinnya kena pasal ini. Undang-undang ITE Undang-undang mostly ITE, sebagian ya. besar. Apa contoh lainnya apa? Dan yang terbaru adalah 5 ABG SMP Oh iya, Sama ABG yang SMP. dia 5 anak itu perempuan ya semua ya. semuanya perempuan dan dia ngeledek anak-anak Palestina ya, anak-anak yang di sana kayak kan mereka lagi makan McD Makan Bang. McD. Di situ konteksnya mereka lagi makan McD. Si anak-anak ini nih, Iya, anak yang Jakarta ini. Anak-anak Jakarta ini, anak ABG ini, 5-5-nya lagi makan McD, terus sambil ngangkat tulang kayak diarahin ke kamera. Jadi temennya ada yang ngerekam, terus dia bilang, makan tulang anak Palestina nih, gitu. Oh my god. Terus yang minumannya ya atau bumbunya gitu. Nih darah anak Palestina. Minumannya nih. kayaknya deh. Minumannya ya? Iya. Darah anak Ambil Palestina ditunjukin nih, sambil minuman. ketawa-ketawa. Wah. Minuman anak Palestina, darah anak Palestina nih, gitu. Oh ya Allah. Dan kayak nggak ngerasa bersalah gitu Bang. Iya. Terus juga terus ada lagi dia ngangkat daging ayam atau apa, terus nih mau lihat daging anak Palestina gitu. Lu kayak gitu ya ngeliat kesel gitu, gila nggak beradab Apaan banget. sih gitu. Maksudnya Iya. bukan, dan sayangnya ya mereka belum ada tindak lanjut ya, masih. Ya, cuman kayak permintaan mereka maaf. permintaan maaf aja. Jadi mereka menyelenggarakan konferensi pers, isinya ya permintaan maaf aja. Tapi kalau dia sampai menyelenggarakan konferensi pers tuh artinya memang mereka mungkin diserang. Dikecam Diserang. netizen Dan, abis-abisan. gini Gra, jadi Bang, jadi yang aku lihat terbaru itu di Twitter. Jadi kalau nggak salah di Twitter, nah itu screenshotan video mereka itu diupload sama salah satu media Palestina. Yang salah satu media Palestina, terus dibilang tulisannya gini di Instastory ya. Ini orang tuanya ngebesarin mereka gimana ya caranya Ya, gitu, ya. bahasa Inggris. Dan yang lebih sakitnya lagi itu akhirnya mereka bikin feeds dengan video itu dan captionnya gini, maaf ini dari negara mana ya? Kayak Si anak-anak itu. iya, jadi Atau yang bilang ini Media akun media Palestinanya itu ngupload video mereka yang lagi cekikikan itu, terus captionnya, maaf ini dari negara mana ya? Oke. Kayak kebayang gak sih Indonesia? Tapi kan dia ngomong bahasa Indonesia kan? Mungkin pakai bahasa Inggris gitu. Nggak mungkin, jadi pasti bareng sehingga ada orang luar negeri ngerti kan pasti ada yang nerjemahin. Iya Bang, iya kayaknya. itu pasti. Iya, jadi Iya. dan warganet di Twitter kayak gila loh ya, ini kita selama ini dianggap sebagai garda terdepan loh buat ngebela Palestina, dan lu dengan sekejap mata menghancurkan reputasi itu gitu. Iya. Bukan masalah reputasi juga, kayak jadinya kayak kepercayaan Palestina ke kita kayak jadi gimana gak sih? Maksudnya kan kita selama ini ngedukung saudara-saudara kita di sana gitu, dan ternyata dihancurin gitu aja. Dan ini anak SMP ya? Anak SMP ini. ya, dan sedihnya masih ada yang ngebela Bang, kayak kan mereka masih di bawah umur. Nah itu Bang, Kayak kesel. mereka masih anak-anak, biarin aja. Ya nggak gitu konsepnya ya. Mohon Kan maaf. mereka nih udah SMP ya, maksudnya Iya. mereka juga pasti udah dapat pelajaran nilai-nilai kayak Pancasila, moral dan segala Iya, macem iya, gitu iya. loh. Masa kayak segede SMP, maksudnya gue aja yang SMP dulu masih kayaknya kita baik-baik aja gak sih? Tapi ya udah SMP ya pasti nalarnya udah jalan. Nalarnya udah jalan dan Logikanya lumayan udah bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk. Kayaknya lo gak sepolos itu deh gitu. Iya. Ini kan bayangin sekarang ini di Palestina, di Gaza kan kaitannya sama itu udah 37.000 orang Iya, yang tewas ya, dan dalam jumlah yang besar porsinya adalah anak-anak dan perempuan. Itu kan sebuah penderitaan yang luar biasa ya. Saya nggak ngerti nih anak-anak nggak ngikutin berita apa ya? Kayaknya nggak. Biasanya kalau anak-anak SMP itu kelihatan anak-anak SMP kaya gitu nggak sih? Maksudnya yang kayaknya tiap hari gadgetnya isinya entah apalah. Bukan Palestina apa segala Bukan macam. Palestina yang memang Ya. bisa menumbuhkan empati mereka gitu. Kalau menurut aku Iya, Bang, iya. ini asumsi aku aja ya, ini dugaan aku aja. Mereka kan makan di McD, pada mungkin teman-temannya ada yang ini McD kan diboikot demi Palestina. Bla, bla, Tapi kan bla. maksudnya kalau mereka bisa sampai berpikir sejauh itu, harusnya mereka tahu dong. Iya. Itu kayak lu jangan kayak gitu. Iya. Tenang. Ujung-ujungnya minta maaf. Lagi. Apa tadi yang gue bilang? Kalau adik gue Jamak nih. Dan selain 5 ABG tadi, 5 ABG yang memang agak di luar nalar itu, ada juga kasus ini Bang, artis Lina Mukherjee. Itu udah Udah agak lumayan lama lama lah ya, cuman ya karena lagi-lagi terkait undang-undang ITE di media sosial, dia bikin konten makan kerupuk
kulit babi. Kerupuk kulit babi. Terus sambil ngomong Bismillah. Gitu. Terus ya dia terancam undang-undang ITE ya. Nah dia kalau nggak salah bukan cuman dia memang betul-betul show ya, betul-betul nunjukin bahwa nih gue makan kerupuk kulit babi, and gue memulainya dengan Bismillah. Kayak Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillah? Bismillah aja gitu terus. Jadi memang bercanda. Jadi bukan sesuatu yang natural, bukan kayak apa adegan yang sebetulnya dia lakukan tanpa berniat untuk mempertontonkannya. Bukan yang latah atau apa, kayaknya emang sengaja aja emang ngomong Bismillah. Dan akhirnya ya sekarang dia masih di penjara. Dia masuk penjara. Iya, masuk penjara 2 tahun 3 bulan. Oke. Dendanya 250 juta gitu. Terus apa lagi komika itu? Itu ada TikToker namanya Bang Morteza. Orang-orang pada ngebully dia mozzarella, Bang. Diplesetin. Jadi mozzarella tuh keju kan ya? Iya. Itu enak, Bang. Kalau seingat aku dia tuh lagi live, terus dia ngomong lah sama viewernya, ada bilang, dia ngejokes gitu Bang. Dia bilang karena Tuhan yang kalian sembah itu, dia ngomong sama orang-orang Kristen yang kalian sembah. Dia orang itu, apa, sorry? Dia orang Muslim. Oh, dia Muslim. Dia Muslim. Karena Tuhan yang kalian sembah itu yang digantung, bagi umat Katolik dia digantung. Kalau Protestan dia nggak digantung. Bagi kalian yang masih nyembah itu, tolong pulangkan nanti setelah kalian tobat, tolong pulangkan tiang ke PLN, tiangnya ke PLN. Yesus Kristus. Biar ada untuk gantung trafo atau kabel. Berubahlah gereja kalian itu jadi masjid gitu. Dia ngomong kayak gitu. Terus ada yang screen record tuh Bang, rame langsung di TikTok. Dia juga di medsos nih. Di medsos. Nah, kalau si Morteza ini dia udah dikecam netizen, udah diserang netizen, dia masih ngelak Bang. Sebelum minta maaf tuh dia masih ngelak, masih nge-up lagi. Ya emang itu kan kenyataannya Tuhan. Jadi dia menganggap bahwa salib ya pasti maksudnya kan? Iya, salib. Salib itu emang benar kalau buat orang yang percaya salib tuh Katolik. Gimana tadi? Katanya menurut dia Bang, kalau salib itu tuh kalau Katolik Tuhannya digantung. Kalau Protestan Tuhannya nggak digantung menurut dia. Maksudnya apa itu? Gak ngerti juga Bang. Yesusnya. Kan kalau disalib itu kan dua-duanya ya itu. Kristen itu kan bukan masalah kepercayaan Katolik atau Kristen, karena kan kita baik umat Kristen maupun Katolik mempercayai bahwa Yesus Kristus disalib gitu kan. Bukan, iya. Terus kalau misalkan kalian nanti udah tobat, maksudnya kalau Kristennya udah mualaf atau udah tobat, balikin aja, suruh balikin tuh tiang yang dipakai ke PLN. Iya. Kenapa terus ke PLN gerejanya katanya biar bisa gantung trafo dan kabel. Oke. Terus ya udah nanti ubahlah gereja kalian jadi masjid. Ya tau gak sih Bang, tiangnya yang suka buat naro kabel gitu. Oke. Terus dia ada yang protes. Dikecam netizen kan, tapi dia masih kayak ngebela diri gitu. Emang bener kan, bla bla bla, sampai akhirnya dia dilaporin. Dan dia itu di penjara kalau nggak salah. Oke. Hukuman ancamannya 6 tahun penjara. Cuman aku nggak tahu persis siapa kan dia kena berapa. Karena kan kayak si Lina Mukardi aja akhirnya 2 tahun kan. Cuman 2 tahun 3 bulan. Jadi itu kasarnya tiang salib Tuhan kita nih disamain sama tiang listrik. Dihina lah. Dan memang dia dengan sengaja dia menghina orang-orang Kristen yang lagi live Bam. Lagi live. Oh, live itu. Sebenarnya ya kita emang beda agama, cuma nggak usah dijelek-jelekin lah begitu. Maksudnya Tuhannya sampai dijelek-jelekin gitu. Sampai dianggap apa tadi PLN punya. Itu tiang PLN. Itu kan menunjukkan ketidakrespekan yang tinggi. Dan dia nggak sopan juga. Iya. Ada cukup banyak ya. Banyak. Sampai yang terakhir tuh yang cuman rame bentar terus udah landai itu Bang. Jadi ada TikToker namanya Galih Los. Dia itu bikin tebak-tebakan. Aku lupa tebak-tebakannya apa, tapi kayaknya hewan-hewan apa yang muslim gitu. Dijawab lah, nggak tahu Bang. Hewan serigala. Kenapa serigala? Karena auzubillahi minasyaitonirrajim gitu. Gitu Bang. Terus dia dilaporin penistaan Bang. Oke. Gitu. Oke. Karena apa sih nyamain hewan sama apa? Hewan sama ta'awuz. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Emang lo ta'awuz ya? Iya, kan gitu. Itu tidak boleh guys kayak gitu. Ya nggak boleh, yang siapanya? Galih Losnya dikecam. Kata netizen nggak boleh kayak gitu. Dan dilaporin akhirnya. Jadi nama dia baru naik
landai langsung. Bercandanya nggak lucu nih. Akhirnya dia minta maaf, orang netizen juga nggak terima, tetap dilaporin. Penjara udah minta maaf. Kalau nggak salah. Ya. Dia juga. Ya mudah-mudahan sih enggak. Mudah-mudahan enggak ya. Ya. Dan itu. Kalau menurut kalian orang-orang ini layak nggak diajukan ke polisi, bahkan masuk penjara selama beberapa tahun? Kalau aku sih lebih ke kalau yang kayak Morteza itu aku kesel sih Bang, jujur. Morteza tuh yang mana? Morteza tuh yang ngomong tiang PLN Oh, itu, iya. Yesus di tiang PLN itu aku kesel sih Bang. Ya bisa lah kasih efek jerak gitu. Tapi kalau yang kayak Galihlos itu jokes yang memang udah sering aku denger. Cuman emang orang-orang yang ngelemparin jokes itu belum kena kamera aja. Kayak yang tadi NTT, yang 5 ABG itu aku sebenarnya kesel sih, maksudnya yaudahlah biarin aja biar ada efek jerah gitu. Cuma kalau yang emang udah sering aku denger tadi apa sih, NTT, Palestina, Mukherjee, Morteza, sama si Galihlos. Ya. Menurutmu? Kalau menurut kayak sama sih, kayak bercandanya Galihlos tuh sebenarnya udah ada di tongkrongan. Dan kalau misalnya paham gak sih kayak bercanda yang pinggir jurang banget gitu, yang udah sebenarnya udah bahaya banget. Kayak di tongkrongan itu ya pasti kalian juga tahu lah, itu suatu hal yang biasa gitu. Cuma biasanya itu di tongkrongan, bukan jangan di publik gitu. Jangan lo rekam terus lo publish gitu, enggak. Itu benar-benar yang kayak apa ya, dark circle aja gitu loh, yang circle orang dalam aja gitu. Ketawaan tengah malam lah, jangan dijadiin konten gitu, agak bahaya juga. Tapi kalau misalnya kayak Palestina gitu, itu juga emang minimal mungkin karena masih SMP, tapi bener-bener disangsi yang berat gitu, entah di DO kah, entah di skorsing, entah dikasih hukuman, kasih PR, nulis permintaan maaf 1000 kata, bikin gitu skripsi soal Palestina, joki skripsi soal Palestina. Anak SMP pokoknya dikasih hukuman yang gimana caranya anak-anak ini tuh jadi gimana ya Bang, hukuman yang bisa menumbuhkan empati mereka, kayak mereka nih sadar kayak oh iya, anak-anak Palestina banyak yang wafat, meninggal gara-gara Israel. Jadi kayak jangan asal apa ya, bahasa ini yang jeplak aja gitu, jangan gitu, main update aja. Kalau misalnya ada orang yang ngebela bilang kan dia masih SMP, masih di bawah umur, terus kenapa bercanda mereka sampai sejauh itu, sampai bilang ini daging anak Palestina, mereka tahu dari mana kalau bukan dari media sosial gitu. Iya. Kan gitu. Itu 5 contoh itu sebetulnya layak membuat kita prihatin ya. Prihatin, dan kayak kalau misalnya ngomongin soal anak di bawah umur, terus jokes kayak gitu lu tahu dari mana? Bukan jokes ya sebenarnya, nggak lucu juga gitu. Cuma itu memang pertanyaan besar tentang seberapa sensitifkah ya orang Indonesia ini terhadap penderitaan orang lain. Seberapa empatinya, seberapa besar sih empati kita gitu terhadap orang lain. Ya enggak? Maksudku gini, anak-anak itu dengan, kalau buat saya ini dari 5 itu, kalau buat saya yang paling parah memang yang Palestina dan yang NTT. Apalagi NTT. Palestina tuh biar gimana pun orang bisa bilang, tapi kan dia bikin joke tentang negara lain. Jadi bukan tentang orang yang ada di Indonesia kan. Jadi mungkin kemungkinan bahwa orang-orang Palestina sampai menonton joke mereka tuh agak kecil sih. Ya. Itu artinya ada orang yang dengan sengaja menerjemahkan dan menyebarkannya. Oke? Tapi kalau yang NTT itu kan bisa ditonton oleh juga orang NTT di Indonesia. Iya. Dan di luar itu ya orang-orang bukan NTT yang merasa bahwa NTT adalah saudara kita juga. Itu kan jahat sekali ya, menganggap bahwa ada salah satu etnik di Indonesia yang ciri-cirinya adalah pendek, hitam, jelek kali ya, atau apa, nggak pantas lah menggunakan atribut-atribut seperti orang-orang kulit hitam di Amerika Serikat. Itu kan jahat sekali. Dan bahwa orang itu dengan sengaja menyampaikan di media sosial, dia kan tahu persis bahwa dengan diucapkan di media sosial itu akan ditonton oleh banyak orang. Betul. Ya, saya nggak tahu. Barangkali dia benci aja sama orang NTT karena barangkali dia pernah diputus. Barangkali dia patah hati. Tidak tahu. Barangkali di ghosting. Barangkali kan. Tapi ya jangan samain sama semua orang NTT dong. Iya, betul. Ada orang NTT yang kurang ajar, ada orang NTT yang baik, ada orang NTT yang cukup peduli gitu ya. Jadi itu sesuatu yang penghinaan terhadap etik yang menurut saya sama sekali nggak bisa dibenarkan di Indonesia ini kan.
Iya benar. Jadi kayak kamu kan bilang tadi itu kayak apa, dark joke, bukan dark joke, apa? Jokes pinggir jurang. Joke pinggir jurang yang mungkin dibicarakannya di dalam kelompok-kelompok kecil. Bahkan di kelompok kecil pun saya sih menyarankan kalau ada teman-teman kamu yang begitu, kamu langsung stand up dan bilang, jangan dong. Gak gitu dong. Iya nggak? Iya. Itu kan saudara kita. Iya. Lagi pula, lu sekeren apa sih? Dia sekeren apa sih? Jadi pada nge-stitchnya gitu bang, nge-stitchnya jadi kayak body shaming jadinya. Kenapa? Jadi body shamingin si cewek itu. Lu aja hidung di ini hidung bibir oplas semua. Ini di oplas gini. Nah iya kan jadinya jelek. Jadi bumerang ke diri sendiri gitu loh. Ya jadinya, tapi karena dia menggunakan etnik kan, NTT gitu ya, itu jauh lebih menyakitkan jadinya. Iya nggak? Iya, dan perkara dia kesel gegara dia ngelihat orang NTT yang berpakaian seperti orang negro Amerika, so what gitu. Terus kenapa? Emang nggak boleh? Maksudnya pakai kalung, pakai topi, gaya-gaya negro swaggy gitu. Ada undang-undang yang melarang kan? Enggak loh Mbak. Kita aja yang tiba-tiba mau Korean style gitu nggak masalah. Kita bukan orang Korea gitu kan. Kita Kroya. Kreo. Nah itu emang itu disebut sebagai ujaran kebencian. Kenapa? Karena itu menggunakan tadi landasannya etnik, ras, agama kayak gitu ya. Jadi atas dasar itu orang dihina. Nah sementara si Palestina, menurutku, saya duga ya, dia itu memang nggak ngerti apa yang terjadi di sana, ya. Dia nggak pernah mungkin terpapar secara cukup dengan berita-berita tentang penderitaan orang-orang di Palestina yang terbantai, terbunuh, dibom, ada orang yang matinya terbakar gitu ya. Yang dunia tuh semua mengutuk apa yang terjadi di Palestina ya, apa yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina. Nah kok bisa-bisanya dia menganggap itu sebagai hal-hal yang lucu ya? Kalau menurut aku mereka sebenarnya membaca sesuatu hal atau menyerap suatu hal yang sebenarnya gak pantas mereka serap gitu loh Bang. Jadi mereka bukan melihat sekeji apa Israel, seberapa banyak korban udah berjatuhan, enggak, kayaknya ngelihat entah dari sisi dark side yang mana yang akhirnya membuat mereka menyerap itu gitu. Paham gak sih Bang? Karena kan enggak, maksudnya dia menyaksikan apa? Menyaksikan semacam entah bukan teori ya, kayak ini nih anak-anak yang mulai Hamas duluan kayak gitu-gitu. Iya, dia konten yang mungkin ada konten creator yang bisa jadi pro Israel atau kayak gimana, terus dia nonton, wah iya juga nih. Iya. Oke, jadi ada yang kayak memprovokasi. Gitu. Bang, dan namanya anak SMP kan belum bisa nyaring. Mungkin kebetulan itu yang masuk di beranda dia di FYP TikTok dia yang banyak gitu. Jadi dia berpikir kayak, ini yang benar statement ini, padahal kan enggak. Iya. Kita bahkan even kalaupun kita berdebat tentang Israel versus Hamas, ya kan perdebatannya adalah siapa yang mulai perang nih, Hamas atau Israel duluan gitu kan. Taruhlah iya. Cuma bahwa menjadikan anak-anak kecil yang terbunuh itu sebagai joke kan tetap nggak bisa dibenarkan. Iya, kayak lu punya hati nggak sih? Gitu. Iya. Itu kan taruhlah kamu benci Hamas, ya. Gue juga I'm against Hamas ya. Iya sama. Gitu. Sama ya. Tapi kalau melihat apa yang terjadi di sana, ya, apa yang dilakukan oleh Israel terhadap orang-orang Palestina di sana dengan membom, memotong jalur-jalur makanan, obat-obatan, electricity listrik dan seterusnya, itu kan luar biasa biadab kan. Yang kita harus lawan adalah yaitu. Tinggal ya kebiadabannya itu, makanya kan prinsipnya sekarang. Ini bukan soal agama, it's about humanity. Ini soal kemanusiaan kita aja gitu. Kemanusiaan kita, dan bahwa dia sanggup-sanggupnya mentertawakan anak-anak yang menderita itu, saya pikir ini problem serius. Saya pikir para guru nih, sekolah-sekolah, problem pendidikan moral di Indonesia. Betul. Artinya kok kayak nggak pernah diajarin ya? Iya. Bahwa itu adalah hal yang sebetulnya harusnya membuat kita merasa tersentuh hatinya. Oke? Iya. Nah, tapi di sisi lain kalau yang tadi, saya termasuk orang yang menganggap hukuman terhadap Lina Mukherjee yang bismillah makan keripik babi itu berlebihan. Iya sih. Ya dia nggak pantas lah bercanda. Kalau ini saya setuju sama kamu nih. Apa? Ya Mbok, ya kamu bercandanya di antara teman aja loh, jangan ngomong jangan
Jangan di-share Di ke medsos, publik gitu. Di depan temen misalnya lu makan depan gue bismillahirrahmanirrahim. Itu kan kayak mungkin kalau di antara kalian berdua sih nggak apa-apa karena kan Egra juga nggak akan tersinggung gitu Iya, ya. kayak Santai aja. Cuman misalnya kalau ada orang yang soleh gitu ya, yang betul-betul menganggap bahwa itu nggak boleh banget tuh makan babi gitu ya. Terus disandingkan dengan Bismillahirrahmanirrahim, itu kan wajar juga kalau ada orang-orang yang marah. Nah, dalam hal ini lagi-lagi yang menentukan tuh adalah kesadaran kita tentang bahwa apa yang kita sajikan di media sosial itu dengan handphone kita ya, itu ditonton oleh bisa jutaan orang. Iya. Jadi intinya lebih bijak dan berhati-hati lagi dalam media sosial. Karena kan kita nggak tahu ke depannya gimana. Ternyata konten yang menurut kita kayaknya cuma bercanda doang deh, ternyata dilaporin juga. Betul, gitu. Jadi betul. bener-bener harus sehati-hati itu, bener-bener harus ya intinya sebijak itu gitu dalam bermedia sosial. Kalau misalnya lo punya sosmed tuh upload aja kucing gitu. Iya. Nah, jangan lupa juga jejak digital itu nggak akan hilang. Kalau namanya udah kecoreng, udah susah guys. Jadi hati-hati. Maksudnya kayak ini dulu nih. Misalkan si Ade siapa namanya? Nisa. Anak SMP udah gede nih misalnya udah punya anak. Lah ini bukannya yang dulu ngehina gitu kan. Dan itu bisa malu bisa ditonton di waktu itu, kemudian bisa juga di-download kan? Iya, di save dan diingat namanya siapa yang buat dan seterusnya. Ya bahkan video udah bertahun-tahun yang lalu aja masih bisa dilihat sekarang. Masih bisa. Iya. Jadi please banget guys, bijak bermedia sosial. Nanti dulu kita lihat dulu. Yang satu adalah yang tadi kan makan sambil bilang bismillah. Yang kedua yang Galilos. Iya, Galilos tuh menurutku ya ini banget lah, cringe banget. Aneh banget. Tongkrongan orang dalam doang gitu. Tapi memang ya janganlah di jangan medsos itu kan kehabisan ide itu Bang. Iya, maksudnya dia barangkali ingin mencari popularitas dengan cara semacam itu ya, seperti juga Lina Mukherjee tadi kan. Ya tapi janganlah, ini kan orang bisa tersinggung, orang bisa marah. Yang satu lagi apa? Yang kalau yang itu kasar tuh, yang Murteza. Itu saya nggak tahu, dia live lagi ya. Iya, itu dia nggak ngerti deh tujuan dia apa juga. Kayaknya main tiang sesalip sama PLN gitu. Dia nggak ngerti, apakah dia tidak bisa merasakan bahwa hal tersebut bisa menyakiti hati orang-orang yang beragama secara soleh. Iya. Jadi saya sih pribadi, saya senang sama orang-orang yang bikin joke ya, lucu, menyenangkan. Kita juga capek pulang dari kantor, salah satu yang kita buka kan ya TikTok, Instagram atau gitu ya. Dan di YouTube menyaksikan yang lucu-lucu itu kan. Ya tapi jangan menghina ras, menghina etnik, menghina agama orang, bikin joke yang jorok atau apa kan. Gak pantas. Itu kesadaran itu harus ada pada setiap netizen yang menggunakan media sosial. Karena jokes kan masih banyak guys, nggak cuma soal ras atau agama. Lo bisa ngerosting diri sendiri itu juga udah lucu. Atau kayak ada kejadian yang lucu selama hidup, itu kan bisa dijadiin jokes gitu loh. Sebenarnya stand up comedian kita memberi contoh yang baik ya, tentang tipe joke yang lucu tapi sehat. Keresahan dirinya sendiri biasanya kalau stand up comedian. Kayak Rafah ini sih. Iya kayak gue ini di jalan kesandung. Dia menceritakan kisah hidupnya dari sudut pandang kota Depok. Siapa itu? Arafah adiknya sendiri. Alda. Ya itu lucu. Itu lucu kan? Iya itu lucu. Ya gitu. Jadi ya gitu. Kalau menurut saya sih sebagai, kan saya sebetulnya kalau saya content creatornya lebih ke hal-hal serius ya. Iya. Tapi saya mengapresiasi orang-orang yang bikin jokes, bikin lelucon, komedian segala macam. Tapi ya pikir lagi lah intinya. Gitu. Jangan nyenggol ras, jangan nyenggol agama. Udah yang aman-aman aja. Nyenggol agama kalau baik-baik boleh dong. Iya, enggak kan jokes, Bang. Oh iya jokes. Ya. Maksudnya jokes yang menghina gitu. Iya. Jokes agama juga bisa. Ada sih yang lucu gitu, banyak. Yang baik-baik aja. Oke. Kayak kalau jokes agama yang menurutku lucu. Apa? Ini pernah ada film, saya nggak tahu ini lucu nggak buat kalian ya, generasi kalian. Jadi kamu tahu ini nggak 10 perintah Tuhan? Tahu. Itu agama Nabi apa itu? Aduh, Nabi Musa. Ya. 10 Commandment itu kan. Jadi ada sebuah film yang di dalam film itu ada adegan aslinya
dan si Musa itu dapetnya 20. Itu semua ditulis di sebuah batu. Jadi dia turun dari atas. Sesudah dia ketemu Tuhan, dia dikasih nih 20 turun. Dia kepleset, yang 10 lagi jatuh. Terus dia bilang dia bilang gini, wahai umatku, dia bilang, inilah 20. Dia barunya kata 20 yang kepleset tuh, yang batu yang satu jatuh. Ya, 10 perintah Tuhan. Jatuh udah 10 aja. kan gak ada yang tersinggung lah. Itu lucu biasa. Tapi pas lihat adegan itu kan kita ya terpaksa ketawa lah ya. Nah, kalau bisa begitu boleh lah. Ya gitu. Kita apresiasi. 20 untuk jatuh ya 10 aja lah ya. Ribet kalau 20. Gitu ya. Oke. Ya kalian punya media sosial bijak-bijak lah. Jangan cari perkara itu. Kita juga ya. Kita juga. Kita semua. Oke. Mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita hari ini. Iya mah guys, kalian bisa lihat. Jangan lupa. Satu cool. Aduh, jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Stay tune terus di program kita di Kupas Berita. Oh ya, kalian kalau ada saran-saran atau apa silakan. Silakan ya. Thank you. Bye bye guys. Bye bye. Bye.